Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi di channel Dunia Muslim. Pada video kali ini, kami akan memberikan fakta tentang sains dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang ternyata terungkap. Bukti kebenaran tentang sains tidak hanya terdapat dalam Al-Quran sahabat, akan tetapi juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW atau di dalam hadis. Al-Quran dan hadis mempunyai kedudukan dan keajaiban yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar hal yang dibuat semata. Maka berikut adalah fakta ilmiah kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW yang mungkin belum kalian ketahui. Namun sebelum kalian mengetahuinya, jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel terbaru kami ini agar kami bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Terima kasih. Segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar hal yang dibuat semata, akan tetapi hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya melalui beberapa penelitian ilmiah. Berikut merupakan 5 fakta tentang sains yang ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari berbagai sumber yang kami rangkum di video kali ini. Untuk yang pertama, posisi tidur terbaik dengan menghadap ke kanan. Telah menceritakan kepadaku Al-Ba'ra bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Setelah itu berbaringlah dengan miring ke kanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5836. Menurut peneliti ahli saraf Dr. Tara Swab, MD, PhD, dia mengatakan bahwa posisi terbaik untuk kesehatan otak manusia adalah dengan tidur menyamping, khususnya ke arah kanan. Dikarenakan tidur dengan posisi tersebut merupakan metode yang paling efisien untuk membuang limbah pada otak atau dikenal sebagai glymphatic system. Sistem tersebut sama seperti sistem pompa yang saling menopang pembuluh darah di otak dan memompa cairan tulang belakang otak dan mengalirkan limbah ke dalam sistem sirkulasi. Posisi tidur dengan miring ke kanan juga baik untuk melancarkan peredaran darah dan sirkulasi jantung. Sehingga sahabat, apabila kalian suka maka tidurlah berbaring ke arah kanan. Selanjutnya yang kedua, larangan minum sambil berdiri. Apabila kalian saat ini selalu minum sambil berdiri, maka stop hal tersebut. Telah mengabarkan kepadaku Abu Ghafatan Al-Murri bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa, maka muntahkanlah. Hadis riwayat Muslim nomor 3375. Menurut Vinod K. Rustagi, seorang dokter lulusan Universitas Johns Hopkins, Maryland, minum air sambil berdiri dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, seperti tidak mendapatkan nutrisi dan vitamin dari air tersebut, yang bisa membahayakan fungsi jantung dan juga paru-paru. Cairan yang masuk lewat tenggorokan tidak mendapatkan proses penyaringan, karena saat posisi berdiri, air mengalir dengan begitu cepat dan kotoran yang tergandung di dalam minuman juga akan ikut terbawa. Sehingga kondisi ini sangat buruk apabila terjadi secara terus-menerus dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika kita minum sambil duduk dan jangan berdiri. Selanjutnya, mematikan lampu saat tidur. Hadis riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu rumah kalian, tutuplah wadah-wadah kalian, serta tutup pula tempat makan dan tempat minum kalian. Aku mengira beliau juga bersabda walaupun hanya dengan sepotong kayu yang dapat menutupinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Menurut penelitian terbaru, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal VNAS menemukan bahwa cahaya alami atau buatan dalam jumlah kecil sekalipun selama tidur ternyata dapat merusak fungsi kardiovaskular bagi manusia dan berdampak pada kesehatan jantung dan endokrin. Mematikan lampu sebelum tidur ternyata mempunyai manfaat yang luar biasa. Menurut Phyllis Z., kepala pengobatan tidur di Universitas Northwestern,
Setidaknya ketika seseorang sangat membutuhkan cahaya untuk tidur, sebaiknya redupkan lampu dan memakai sembarang warna lampu, sebab cahaya yang berwarna juga mempunyai efek tertentu bagi tubuh manusia. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mematikan lampu saat tidur. Ternyata baik untuk tubuh manusia. Selanjutnya, fakta sains dalam sabda Nabi Muhammad SAW di urutan keempat. Di dalam sayap lalat mengandung penyakit dan sekaligus obatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5336. Seorang dokter lulusan Universitas Kairo, Dr. Reha Muhammad Atta, melakukan sebuah eksperimen untuk membuktikan hadis tersebut. Ia mengumpulkan 4 lalat atau Musca domestica yang masing-masing sayap kiri dan kanan dipisahkan. Setiap sayap lalat kiri dan kanan dicelupkan ke dalam tabung reaksi berlabel steril, lalu diinkubasi, yang kemudian dilihat dengan mikroskop. Ternyata hasil membuktikan bahwa tidak ada pertumbuhan bakteri atau coci dan bacili, dan juga jamur Haipea pada tabung reaksi yang mengandung ekstrak sayap lalat kanan, dan terdapat pertumbuhan mikroba pada tubuh reaksi ekstrak sayap kiri yang ditandai dengan kekeruhan. Hasil ini berhubungan dengan fakta yang membuktikan jika Rasulullah melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang kelima, larangan memakai cincin bagi laki-laki. Dari Abu Aflah Al-Hamdani dari Abdullah bin Jurair bahwasanya ia mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengambil kain sutra dan diletakkan pada sisi kanannya, lalu mengambil emas dan diletakkan pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya 2 barang ini haram bagi kaum lelaki dari umatku. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Larangan memakai emas tidak hanya dalam pandangan Islam saja, melainkan larangan tersebut juga dibuktikan berdasarkan fakta medis mengenai bahaya emas bagi tubuh manusia. Studi terbaru menunjukkan bahwa emas mengandung atom yang dapat diserap oleh darah lewat kulit manusia. Darah yang mengandung terlalu banyak atom emas maka akan berpotensi menyebabkan penyakit Alzheimer dan penyakit lainnya. Larangan ini dikhususkan untuk pria, sedangkan perempuan diperbolehkan memakainya, dikarenakan umumnya seorang perempuan mengalami masa menstruasi atau haid, di mana terjadi siklus pendarahan di setiap bulannya. Melalui darah tersebut, partikel berbahaya yang tergandung dalam emas akan keluar dari tubuhnya. Itulah fakta sains yang ada dalam sabda Nabi Muhammad SAW melalui sejumlah hadisnya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih.